Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Iya, saya di sini ingin mewawancara Ibu untuk memenuhi salah satu tugas di program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Untuk wawancaranya sendiri itu terkait dengan dilema etika yang pernah Ibu alami selama Ibu menjadi kepala sekolah. Izin ya, Bu? Ya. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebenarnya saya tuh nggak punya mengidentifikasi secara khusus. Tapi paling tidak kita bisa melihat dilema etika itu bisa kita lihat, kita pelajarin, kemudian kita bisa mencari dari kejadian itu bisa mencari solusi jalan keluarnya. Itu jadi memang tidak ada khusus seperti itu, tapi bisa kita amati, bisa kita lihat melalui pengamatan. Iya, melalui pengamatan. Baru kita simpulkan bahwa ini kasus dilema, kemudian nanti kita bisa bicarakan solusinya. Ya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Yang jelas, kalau saya pelajarin dulu ya, apakah kasus ini misalnya, saya ambil contoh saja, misalnya di sekolah saya itu ada siswa yang punya prestasi, terutama saya ambil prestasi olahraga. Anak ini senang sekali atau punya prestasi olahraga, sebelumnya di SD dia punya prestasi olahraga sepak bola. Nah, anak tersebut mengikuti klub di Bangka Tengah, ada klubnya. Nah, saat masuk SMP, dia ingin mengembangkan potensinya. Dari klub, dia dikirimkan ke Jakarta untuk memperkuat atau mengasah prestasinya. Kami punya dilema juga. Di satu sisi, anak itu ingin punya prestasi yang lebih baik lagi. Di satu sisi, sekolah juga punya peraturan karena anak-anak itu harus tetap belajar, mengikuti KBM dan sesuai dengan tata tertib sekolah yang ada di SMP. Jadi kasus-kasus seperti ini untuk dua hal yang sama-sama benar tadi ada treatment tertentu ya Bu ya? Iya, yang jelas kita kan tidak bekerja sendiri, kita punya tim. Kita biasanya mulai dari bawah ya, dari guru kita bicarakan ke forum ya, apakah guru tersebut, apakah semua guru kompak untuk kita apakan siswa ini, apakah dia masih tetap kita izinkan belajar di sekolah dengan syarat-syarat tertentu, atau kita alihkan ke yang lain misalnya, apakah atau dia tetap di sekolah atau kita lanjutkan ke pelatihannya yang di luar kota. Ya. Kalau untuk langkah-langkah atau prosedur tertentu Bu yang pernah lakukan? Sebenarnya prosedur tertentu. Ya, kalau prosedur khusus ya, ini sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi dan sesuai dengan masalahnya. Oh ya, kalau anak ini yang saya contohkan tadi, sebelum saya mengambilkan keputusan, biasanya saya akan memusyawarahkan ke dalam rapat dewan guru. Karena anak itu minimal dia mengikuti 10 mata pelajaran. Minimal 10 mata pelajaran guru yang mengajarkan itu harus kita libatkan. Ya. Kita kira-kira anak ini akan kita berikan misalnya pelatihan yang bagaimana, kemudian pihak sekolah juga harus bersikap bagaimana. Nah, setelah itu kalau mereka setuju, kita ambil kesepakatan. Ya, kesepakatan misalnya kita panggil orang tuanya. Tapi orang tuanya berapa lama dia ikut pelatihan dan kemudian apa konsekuensinya. Salah satu yang kami ambil itu adalah kami membuat surat kesepakatan dengan orang tua. Tentu saja atas izin dari Dinas Pendidikan. Jadi bukan hanya guru, kami sebelum merapat guru, kami juga mengkomunikasikan itu ke Dinas Pendidikan, komite dan pengawas. Kemudian barulah ke tahap dewan guru. Kalau mereka setuju, kita panggil orang tuanya dengan syarat salah satunya dia harus tetap mengikuti pembelajaran walaupun secara online. Dan dia juga harus ikut, misalnya ada kegiatan pertandingan U2SN misalnya,
seperti tahun kemarin itu ya hanya mereka ada yang 1 sampai tingkat nasional. Jadi pembelajarannya tetap online, saat ada kejuaraan dia harus pulang untuk membawa nama sekolah. Ada syarat. Oke, jadi prosedur itu tergantung masalahnya, Bu, ya? Iya, nggak mesti. Yang jelas kalau misalnya masalah itu harus kita selesaikan sekarang, tetap ya itu kalau misalnya itu kan kita ada waktu ya. Kalau misalnya membuat guru paling tidak kita punya waktu jadwal tertentu, misalnya pulang sekolah kita ini kan. Tapi kalau misalnya anak yang tentatif itu bisa kita selesaikan saat itu juga. Oke, baik Bu. Terima kasih. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika? Hal yang efektif itu sebenarnya saya tidak bisa kerja sendiri. Saya harus punya tim, ya. Kemudian tim itu juga kita bicarakan hal itu selogis mungkin, kemudian sesuai dengan aturan, kemudian kita libatkan juga ya, bukan hanya guru, semua stakeholder yang berkaitan dengan KBM. Kemudian kalau sudah kita sepakati itu bisa kita laksanakan sesuai dengan musyawarah dan manfaat kita yang kita hasilkan. Jadi efektif ketika kita bekerja dalam tim. Iya, tim tidak bisa bekerja sendirian. Ya. Kalau yang jadi tantangan Bu, ketika Ibu memutuskan sesuatu yang ada kaitannya dengan dilema etikanya. Tantangan itu kadang-kadang ada keputusan itu tidak semua orang suka, tidak semua orang bisa nerima. Mungkin bisa juga dari ada sebagian guru mungkin atau teman yang kadang-kadang tidak bisa nerima. Misalnya keputusan yang Ibu ambil. Iya, kadang-kadang mereka ada 10 guru, misal ada 1 guru yang tidak keberatan kalau anak itu misalnya harus online. Nah, tapi kalau misal sudah kita bicarakan dengan baik, itu akhirnya bisa diselesaikan. Itu saja. Kadang-kadang juga ada dari orang tua barangkali ya, orang tua juga kadang-kadang kalau kita sudah memberikan kesepakatan ada juga hal keberatan. Oh, misalnya anaknya harus tidak mungkin bisa Zoom setiap hari karena mereka punya jadwal. Misalnya jadwalnya itu seminggu 2 kali istirahat waktu kosong. Nah, 2 kegiatan itu hanya bisa dilakukan. Kalau secara online itu hanya seminggu 2 kali bisa secara Zoom. Tapi yang lainnya bisa dikirimkan secara online kegiatannya. Jadi kadang ada tantangan itu bisa dalam bentuk perbedaan pendapat, ya, perbedaan jadwal pelajaran dan sebagainya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, misalnya menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Nah, ini sebenarnya sesuai dengan kondisi tadi. Kalau ternyata memang hari ini harus diselesaikan, kita selesaikan. Kalau masalahnya harus diselesaikan, tetap diselesaikan hari ini. Kalau memang bisa ditunda, misalnya besok kita kalau harus mengumpulkan semua guru, mungkin tidak saat itu, mungkin saat anak pulang sekolah atau besok harinya. Kalau memang, tapi kalau memang urgent kita harus tetap saat itu juga, misalkan saat itu juga. Tergantung tingkat urgensi dan kondisinya, Ibu ya. Kalau selama ini ada tidak orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika itu? Ya jelas dengan dukungan stakeholder, terutama guru ya, orang tua, kemudian komite, kemudian pengawas, itu sangat membantu sekali dalam hal pengambilan keputusan tadi. Kami selalu berkoordinasi, kalau ada masalah selalu akan berkoordinasi dengan atasan biasanya seperti itu, dengan dinas pendidikan juga dan sebagainya. Oke, baik Bu, ini sudah di pertanyaan terakhir, sudah di penghujung wawancara. Ibu sudah memberikan penjelasan dengan sangat rinci sekali. Ya, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika yang bisa dibagi ke kami? Yang pertama, tentu saja semua masalah itu harus kita hadapi dengan sabar ya, dengan logis, dengan pakai pikiran, dengan logika. Kemudian tentu saja kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus beri dukungan ya. Kita harus bisa melibatkan tim yang ada di sekolah kita, mulai dari siswa, guru, kemudian dari pengawas. Nah, jadi kita tuh bisa kerja sendiri, kemudian menghadapi masalah itu dengan dengan hati yang terbuka, dengan tulus, dengan sabar seperti itu. Jadi kan kita menikmati peran kita sebagai guru
Jadi kita tahu bagaimana seharusnya kita menghadapi masalah yang ada di sekolah. Itu saja. Oke, Ibu, saya rasa ini cukup untuk wawancaranya. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan wawancara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Dewi. Di sini saya ingin mewawancara Ibu berhubungan dengan salah satu tugas di program pendidikan generasi terkait pengambilan keputusan oleh Pak Presiden. Baik. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya, Pak. Nah, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika atau Pertama yang saya lakukan adalah membuka saluran untuk wawancara ini. Kemudian melakukan atas itu baik kepada wawancara seperti komunikasi begitu, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada siswa, dan seluruh pihak yang terkait gitu. Bagaimana permasalahannya muncul, karena kita harus mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari semua itu, baik itu orang tua, kemudian murid, kemudian guru. Apa sih permasalahan yang sebenarnya ini? Kemudian setelah itu nanti kita berikan artinya pertimbangan gitu ya. Kemudian memberikan informasi juga, mencari informasi yang faktual bagaimana apa yang terjadi seperti itu. Jadi pertama adalah membuka saluran komunikasi dulu mereka. membuka saluran komunikasi dengan pihak terkait Iya. supaya nanti saling memenuhi sidang itu. Iya. Apa yang terjadi gitu. Kemudian kalau selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pendidikan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Kalau keputusan yang saya ambil gitu ya dalam permasalahan yang sama-sama dianggap mengandung nilai kebaikan itu, kita lihat dulu situasinya. Kita lihat dulu dalam pengambilan keputusan itu, pertama tadi melibatkan orang-orang yang berkepentingan, kemudian juga menjalankan proses itu, pengambilan keputusan itu dengan yang secara inklusif, artinya melibatkan semua pihak dan harus terstruktur begitu. Jadi ini yang penting, ini yang kurang penting, atau ini yang kita bisa ditangguhkan dulu begitu. Jadi ada yang urgennya seperti ini, kemudian itulah yang saya bilang tadi, terstruktur, kemudian juga inklusif, artinya melibatkan semua. Kemudian itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dirinya itu? Pertama, saya selaku kepala sekolah berusaha untuk mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak yang terlibat, kemudian percaya bahwa setiap suara yang mereka miliki itu memiliki nilai, artinya sama-sama memiliki kebaikan, maka nanti akan dikumpulkan informasi-informasi dari kedua pihak. Yang kedua, saya juga mempertimbangkan nilai-nilai yang sesuai dengan visi misi sekolah kita, begitu visi misi sekolah kita. Jadi dalam mengambil keputusan itu tidak harus melenceng ke sana. Kemudian yang ketiga, ada win-win solutionnya mungkin ya. Dalam hal ini artinya saya berusaha menemukan jalan tengah antara permasalahan si A dan permasalahan si B, gitu. Iya. Diskusi dan disesuaikan dengan sekolah, kemudian harus ada win-win. Iya, ada jalan tengahnya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan? Tantangan dalam pengambilan keputusan biasanya adalah tantangan ya, sebagai seorang kepala sekolah tentunya perlu menggunakan keterampilan yang lebih berpikir analitis gitu ya, kemudian interpersonalnya gitu.
sehingga keterbukaan untuk mendengarkan berbagai perspektif itu mencapai keputusan yang seimbang. Misal begini, ada dua keputusan atau dua kepentingan yang kuat. Nah, ini bagaimana kita mengambil keputusan itu dengan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi harus tidak merugikan kelompok satu dan kelompok yang lain, harus seimbang. Nah, kemudian yang kedua juga mungkin ada juga mungkin dari tekanan dari luar gitu ya, dalam mengambil keputusan itu jelas ada tantangan tekanan dari luar. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya dengan bijak dalam hal ini, bersifat adil sehingga tidak terjadi kontradiktif dalam pengambilan keputusan kedua keputusan itu. Iya. Menentukan yang terbaik. Terus ibu punya tidak jadwal tertentu dari sebuah penyelesaian kasus di rumah kita. Misalnya aku nggak langsung menyelesaikan atau punya jadwal sendiri. Sebenarnya sih kalau jadwal tersendiri itu tidak ada. Jadi yang kita prioritaskan itu adalah yang lebih urgennya apa. Kemudian kalau ini harus ditangani sekarang, ya kenapa tidak? Kita harus melibatkan segera, kita atasi itu. Kemudian kita pilih-pilih. Jadi jadwal itu tidak ada, tetapi kita fokuskan mana yang lebih yang penting untuk diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan akan mengakibatkan fatal misalnya. Dan jadi kemudian bagian berikutnya yang lebih ini ya kita bisa setelahnya seperti itu. Jadi sesuai dengan urgensinya. Ya. Kalau selama ini ada tidak orang atau faktor-faktor yang mempermudah itu atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam proses ini. Seorang kepala sekolah itu dapat mengambil keputusan lebih tepat ya menghadapi dilema itu dengan melibatkan seluruh sivitas akademika, seluruh warga sekolah, mulai dari mungkin para wakil dulu, kemudian tim pengembang kurikulum, kemudian orang tua siswa, dan bahkan mungkin kalau misalnya permasalahan itu ini lebih menjurus lebih ini kita keluar, kita harus juga melibatkan pihak-pihak terkait, misalnya dinas pendidikan atau cabang dari Kita sendiri. ya seperti itu melibatkan ya banyak Itu ini sudah di pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya dari sebuah hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam keputusan yang bisa dibagikan ke kamu? pertama adalah keterbukaan dalam komunikasi ya. Jadi jangan kalau ada permasalahan itu jangan menyelesaikannya secara sendiri, tapi dikomunikasikan bagaimana karena pikiran dua atau lebih itu lebih baik dari pemikiran satu orang. Kemudian menetapkan nilai-nilai yang jelas begitu dan teguh sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi ada juga yang namanya merefleksi diri kita. Nah, sejauh mana misalnya sudah dilakukan ini, kemudian keputusannya bagaimana, kita refleksi sehingga insya Allah kalau kita menemukan hal-hal yang serupa, kita sudah bisa mengatasinya. Dan menghargai setiap proses itu. Setiap proses yang terjadi itu harus kita hargai dan artinya kita juga dalam pengambilan keputusan itu sangat berharga sekali dan dengan melibatkan tim atau orang lain begitu. Jadi harus didiskusikan semua yang ada permasalahan yang terjadi itu harus kita diskusikan. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih untuk waktu yang sudah Ibu sediakan kegiatan wawancara ini bersama dan sebentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.